Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita ucapkan ahlan wa marhaban bikudumikum fi hadhihi al-jam'iyah al-mubarakah insyaallah taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mendiskusikan satu tema yang agak kekinian itu ya, mengenai suasana Ramadan ya, antara zaman kita masih anak-anak dulu atau di zaman sebelumnya dan di era modern seperti ini. Bagaimana suasananya dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ibadah puasa, ini merupakan amalan umat sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini kalau dalam istilah usul fiqh adalah syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Tetapi tetap dilaksanakan dan diamalkan oleh umat Islam. Dan ayat ini menegaskan bahwa tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan. Menjelaskan bahwa syariat puasa ini sudah ada semenjak zaman dahulu. Makanya ada dikenal puasa Daud. Ya kan? Ini syariat di zamannya Nabi Daud alaihi salam. Ada namanya puasa Asyura. Ya. Ini orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Fasamahu Musa syukran lillah. Dan Nabi Musa juga ikut puasa Asyura sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Afwan, orang-orang Israel yang menjadi umat Nabi Musa itu juga puasa. Karena pada hari Asyura itulah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu. Kemudian, bagaimana potret suasana Ramadan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sehingga jangan hanya Ramadan ini berlalu begitu saja, tidak ada meninggalkan makna dan pelajaran, ibrah yang berharga bagi kita. Yang pertama adalah mengenai kesederhanaan dan spiritualitas yang tinggi. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan kesederhanaan hidup. Tidak ada kemewahan yang berlebihan dalam berbuka maupun sahur. Karena ada hadis yang mengatakan al-ghina, ghinan nafs, kekayaan yang hakiki adalah ketenangan jiwa. Ya, Rasulullah sebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Ya, dan beliau juga bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Jadi bukan Nabi itu hidupnya miskin ya Pak ya, tidak. Beliau memilih untuk sederhana. Kalau Nabi mau, mungkin beliau bisa mendapatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau memilih untuk hidup sederhana, Masya Allah. Ya, mungkin di sini masih ada bapak-bapak yang masa kecilnya berangkat sekolah untuk bisa dapat uang jajan, itu jual telur ayam.
Nah, ada yang seperti itu masih? Ana masih sempat makan nasi campur apa namanya itu? Kelapa, enggak, kelapa sama garam. Apa namanya kalau di Pulau Jawa? Apa namanya? Hah? Ural. Hah? Pokoknya dia kelapa, kelapa yang dikukur, baru ditaburin garam halus sama nasi putih. Itu doang. Masya Allah. Ya, kadang apa? Kadang minyak makan itu sisa-sisanya itu dicampur dengan nasi sebagai kuahnya. Masya Allah. Nah, kalau kita nostalgia dengan momentum yang seperti itu, rasanya kita bahagia. Kenapa? Karena keluarga masih ada di samping kita. Jadi Anda teringat yang kemarin pembahasan, itu malah membuat kita sebagai orang tua makin sedih ya Pak. Tentang tarbiyah anak, karena kita berjauhan dengan anak kita. Masya Allah. Nah, jadi tetapi tetap tanggung jawab itu ada. Ini jauh sebelum masa kita, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penuh kesederhanaan. Ya, namun itu pula yang membuat kenangannya begitu indah. Pembelajarannya relevan untuk setiap generasi. Beliau memperbanyak sedekah. Beliau membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi gurunya langsung malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan, Nabi itu tasmi bacaan hafalan kepada malaikat Jibril. Masya Allah. Luar biasa. Di tahun terakhir Nabi wafat, beliau mengkhatamkan bacaannya 2 kali di bulan Ramadan. Ini satu potret. Bagaimana ya vibes atau apa cara bacanya? Vibes, vibes, vibes. Ya. Bagaimana vibes Ramadan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga melaksanakan qiyam, ya, salat malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, atau menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan apa? Dengan bincang-bincang masalah agama, dengan sholat malam, ngaji Al-Quran, itu semua namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan beliau juga beriktikaf pada 10 malam terakhir untuk memperoleh Lailatul Qadar. Maka nanti kita buat agenda iktikaf. Iktikaf itu seperti yang disampaikan sama Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ketika dia menjelaskan Asy-Syarhul Mumti', seminimalnya 1 jam. Jadi tidak perlu uh, boleh misalnya kalau ada yang sanggup mulai dari malam 21 sampai hari raya itu afdol. Tapi kan mungkin kita punya aktivitas, ada kerja gitu ya. Minimal antum 1 jam 2 jam iktikaf. Habis tarawih kan mungkin masih ada rentang waktu 1 jam 2 jam. Niatkan untuk iktikaf, berdiam diri di masjid. Apalagi malam-malam ganjil. Ini yang mengerti di mana masjid-masjid yang non-stop 24 jam, malam buka. Nah, kita ke sana nanti. Minimal malam-malam ganjil. Iktikaf, ya. Dan dari malam-malam ganjil itu yang paling sering Al-Lailah Al-Marjuah yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar itu Pak, malam 27. Kita di Indonesia malah ngidupin lilin, pawai, perang-perangan mercon, ya kan? Tapi itu yang anak-anak lah. Jadi kalau di tempat kami ada tradisi itu Pak. Malam 27 itu pasang lilin. Tempat Bapak ada juga ya? Sama ya? Nggak ada? Kalau di Sumatera ada itu.
Ya, dihidupin, terus kita keliling naik motor gerobak, ya. Obor malam 30 atau malam 29. Nah, baru bawa tembak ya, tembak air ya, Masya Allah. Itu nggak bagusnya tembak air, nembak lilin orang, mati lilinnya, dicuri lilinnya gitu. Nah, jadi ya harusnya menghidupkan malam Lailatul malam 27 atau malam-malam ganjil itu dengan ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf. Bagaimana lagi vibes Ramadan di masa Rasulullah? Eh, kepedulian sosial yang semakin meningkat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, it'amut ta'ami wa tibul kalam. Apa namanya, di antara suasana Ramadan di zaman Rasulullah, banyak orang yang it'amut ta'am, memberi makanan untuk orang yang buka puasa. Dan orang memperbaiki bahasanya, memperbaiki tutur sapanya. Ya, Masya Allah. Jadi ini suasananya berlomba-lomba. Bahkan sampai sekarang di Madinah itu, kadang kita ditarik ya Pak. Ditarik sama mereka untuk mengambil iftar atau sedekah dia. Luar biasa. Itu turun-temurun. Sampai sekarang. Makanya antum bisa rasakan bagaimana suasana Ramadan di Madinah dengan di Makkah itu aja beda. Itu ya. Itu aja beda. Apalagi kalau kita bandingkan dengan daerah lain. Karena penduduk Madinah itu Masya Allah. Luar biasa. Santunnya, ya, akhlakul karimahnya. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi memperlihatkan dimensi sosial yang positif. Kepedulian kepada sesama. Dan juga menjaga lisan. Karena siapa yang tidak menjaga lisannya di bulan Ramadan, dia tetap riba, dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat dusta, maka tidak ada gunanya puasanya itu, hanya menahan haus dan lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan Ramadan pada era modern sekarang. Bagaimana modelnya? Ya, di antara modelnya itu ada perubahan pola hidup. Kita lebih semangat mengumpulkan aneka makanan dan minuman. Di Indo, kalau di sini mungkin sulit ya. Nah, tapi kalau dapat di ICC nih, Masya Allah, seperti buka di Indo juga. Ada esnya, ada gorengan, Masya Allah. Karena setahun di Makkah kemarin, Madinah nggak pernah buka dapat gorengan, Pak. Iftarnya nggak ada, ya. Jadi itu perbedaannya. Kita itu lebih fokus kepada berlomba-lomba merebut takjil. Nah, ini suasananya sudah berganti. Dan kita juga banyak yang disibukkan dengan pekerjaan. Alhamdulillah di sini tidak bertabrakan dengan jadwal untuk melaksanakan tarawih. Sementara di tempat lain, banyak teman-teman kita itu yang mengeluhkan mereka tidak bisa tarawih di bulan Ramadan. Berbenturan dengan jam kerjanya. Maka ini nikmat yang patut antum syukuri. Patut kita syukuri. Kenapa? Sudah jauh kita merantau ke luar negeri. Toh masih ada majelis ilmu di sini. Masih sempat kita duduk, bertatap, bertemu dengan teman-teman yang mempelajari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Belum tentu ketika antum kerja di tempat lain, di negeri lain, ada kesempatan duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya, dan sudah ada pun majelis ilmu, terkadang panggilan hati itu juga berbolak-balik. Oleh karena itu jamaah sekalian, suasana seperti ini patut untuk kita pertahankan. Ketika Allah mudahkan bagi kita mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga, di sisi lain Allah mudahkan juga bagi kita dengan ketersediaan majelis-majelis ilmu.
Ini nikmat. Kata Imam Ahmad, hajatun nasi ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu lebih besar daripada butuhnya mereka terhadap makan dan minuman. Kalau makan dan minum, kita hanya paling banter 3 kali sehari. Tapi ilmu, di setiap hembusan napas kita butuh ilmu. Di setiap langkah kaki kita butuh ilmu. Ada ketentuannya dalam syariat. Contoh, gara-gara hembusan napas, dia bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Kata Nabi, at-tasya'ubu minas syaitan. Menguap itu adalah sumbernya dari syaitan. Fa'idha tasya'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau kalian menguap, maka tutuplah mulut kalian semampunya. Ini hembusan napas bisa dapat pahala, bisa malah dapat dosa. Kalau dia mengamalkan sunnah sesuai dengan ilmunya, dia menutup mulutnya, menutup, dapat pahala dia. Karena sesuai dengan adab Islami. In qala ahadukum ha dhahika syaitan. Tapi kalau dia bilang ketika menguap, begitu. Kan banyak orang gitu. Nggak tutup mulutnya. Atau kadang dia bilang apa? Ayam goreng gitu ya. Apalah gitu kan. Ini nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan adab Islami. Bayangkan, hembusan napas aja bisa menghasilkan pahala atau tidak. Langkah kaki ke masjid, masuk masjid, langkah kaki kanan duluan. Masuk ke toilet, langkah kaki kiri duluan. Itu ada ketentuannya. Maka butuhnya kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Itu dia, jamaah sekali. Ada lagi vibes Ramadan pada zaman modern ini adalah adanya digitalisasi. Apa-apa harus dikontenin. Nah, ini musibah kita sekarang. Ya, mudah-mudahan ya yang di sini sedikit demi sedikit udah mengurangi, alhamdulillah. Kadang, Pak, yang barusan ini, suaminya meninggal, dikontenin sama istrinya. Live streaming, suami meninggal. Mengharap bintang, Allahu Akbar. Mengharap saweran. Apa-apa dikontenin. Luar biasa. Ini ujian yang tidak ada pada zaman dahulu ya. Artinya ujian kita untuk menjaga keikhlasan itu lebih berat di zaman sekarang. Sahih. Apa-apa dikontenin. Ngaji Quran, wah, Masya Allah. Divideoin, disebar. Kalau untuk koleksi pribadi, silahkan, tidak apa-apa. Ya, memang kita tidak tahu, kita nggak boleh menghukumi si fulan ria atau tidak. Tapi kita berusaha meminimalisir. Ya, berusaha untuk meminimalisir potensi-potensi ria, sum'ah. Ya, semua kita ini punya potensi untuk ria, sahih? Punya potensi untuk sum'ah, punya potensi untuk sombong. Tapi itulah perlawanan kita dengan hawa nafsu 1 kali 24 jam. Ya, terus harus kita berbenah diri. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Modelnya seperti itu sekarang. Tawaf baru 1 putaran, fotonya sudah 5. Ya, sa'i baru 1 putaran, videonya sudah 3. Ya, hai guys, saya lagi sa'i begini. Ya, tidak membatalkan, tapi kita menjaga hati. Masya Allah. Boleh saja sebenarnya seorang berinfak sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ada maslahatnya, tidak apa-apa. Tapi siapa yang bisa menjaga hati? Ya, berusaha kita untuk saling mengingatkan saja, bukan memponis individu. Oh, si fulan pasti riak, nggak boleh. Baik, itu jamaah sekalian. Kemudian ada lagi fenomena orang yang berbelanja terlalu banyak, berlebihan. Ya, bulan Ramadan sering berubah menjadi bulan belanja besar-besaran. Wisata kuliner.
dan peningkatan gaya hidup yang terlalu materialistik. Wal'iyadzubillah. Sementara tadi konsep di zaman Nabi itu qanaah. Ya. Sementara sekarang banyak orang yang dia membeli padahal dia tidak terlalu membutuhkannya. Hanya untuk pamer. Hanya untuk ya sifatnya konsumtif, tetapi usahakan jangan sampai israf. Nabi kata disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah kalian, silahkan kalian minum, tapi jangan berlebihan. Maka dari itu eh, medsos ini juga menjadi ujian bagi kita jamaah sekalian. Dan selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah perbedaan di tampilan di sini ada. Pertama, dalam aspek pola hidup di zaman Nabi itu sederhana. Zaman sekarang itu lebih kepada konsumtif. Ya, ini filenya nanti kita bagikan insya Allah. Kemudian ada dalam aspek ibadah. Pada zaman Nabi mereka bisa beribadah dengan fokus, dengan khusyuk. Namun sekarang ini terganggu dengan distraksi sosial. Sikit-sikit live. Ya, Masya Allah. Ini memang gak terbayangkan ya. Terlalu cepat. Medsos itu perubahannya terlalu cepat. Luar biasa. Kemudian dalam aspek sosial, ya pada zaman Nabi itu solidaritas sangat tinggi. Namun sekarang lebih kepada individual, individualistik. Ya, terlalu memikirkan pribadi masing-masing, menyelamatkan diri. Ketika ada yang kecelakaan, bukan malah ditolong duluan, divideoin dulu, dokumentasi dulu, dikontenin dulu. Allahu Akbar. Jadi dalam aspek teknologi pada zaman Rasulullah tentunya ya tidak ada apa-apa. Paling sekedar dilihat sama orang, itu pun mereka berpura-pura seolah-olah dia baru bangun tidur. Jadi ketika ada tamu misalnya dia nih padahal ngaji Al-Quran, datang tamu, dia pura-pura seperti baru bangun tidur. Menyambut tamu supaya tidak diketahui kalau dia barusan ngaji. Kalau kita kebalikannya, memang baru bangun tidur. Iya kan? Waliyadzubillah. Di dalam aspek pola makan, ya di zaman Nabi itu mereka sederhana, sementara zaman sekarang itu berlebihan. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, apa solusinya? Bagaimana kita membangun ya vibes Ramadan ini supaya bisa lebih indah kembali sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah solusinya menjaga niat. Ya, menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua, kita kembali memanage waktu ibadah. Kita memanage waktu ibadah. Antum buat target, Pak. Tulis, tidak apa-apa. Kalaupun nggak terpenuhi, antum nggak berdosa. Apa targetnya misalnya? Tilawah harian berapa? Kalau mau khatam 2 kali dalam satu Ramadan ini, dalam Ramadan ini, berarti satu hari harus 2 juz. 2 juz itu berarti setiap habis atau sebelum sholat 4 lembar. Buat target. Nggak apa-apa. Jangan yang ditulis THR-nya doang. Ada yang nulis status tuh kan. THR belum dapat, tapi sudah tahu sisanya berapa. Jadi kita kalau sudah punya tanggung jawab nih kan, apa aplikasi yang paling penting sama kita? Kalkulator. Hitung dulu. Oh ini akhir bulan sekian. Belum ketemu ini, belum dapat gajinya, tapi udah tahu sisanya berapa. Nah jangan itu aja dihitung. Hitung dulu, ini udah Ramadan keberapa? 4 ya. Harusnya seminimal mungkin, setipis-tipisnya iman, Bapak sudah juz 4 ngajinya. Nah, bagi yang mau khatam 1 kali, harus juz 4. Malam ini masuk juz 5. Wal muhsanat. Nah itu kita, coba dulu kita buat rangkumannya, kita
dalam satu pekan ini? Sudah dapat nggak target satu pekan? 7 juz. Itu kan tanggung jawab masing-masing kan? Kita hanya nyenggol-nyenggol aja di sini. Adapun pengamalannya itu Bapak nanti. Masya Allah. Kemarin ada jamaah kita di hari kedua Ramadan udah selesai setoran Al-Qalam. Cuman anak tahan aja. Karena yang lain pada ngantri. Kemudian apa lagi? Target kita untuk menjaga suasana Ramadan dengan baik adalah jaga sholat berjamaah 5 waktu. Sedekah yang ketiga. Sedekah. Nggak ada salahnya habis ini antum kasih kepada bendahara 5 real. 10 real. Walaupun sudah transfer. Tidak apa-apa. Ini sebagai apa namanya ya? Mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi double dia mendapatkan pahalanya. Kemudian apalagi diantaranya adalah mengganti yang tadinya medsosnya melalaikan, akhirnya bisa menambah ilmu pengetahuan. Yang tadi cuma nonton konten-konten yang tidak bermanfaat, kita jadikan menjadi apa misalnya melihat konten yang bermanfaat, yang positif. Kajian Islam, kajian online. Banyak kok yang dapat hidayah gara-gara mendengarkan kajian online di YouTube. Ada. Satu Ramadan kemarin baru masuk Islam lagi. Ada sekeluarga orang Amerika. Masya Allah. Dia lihat dari YouTube. Kemudian dia datang kemari, Pak. Masuk Islam. Dan setiap hari ini ada aja yang masuk Islam. Dan mereka tahunya karena mereka tinggal di daerah minoritas Muslim. Tahunya dari medsos. Mendapatkan hidayahnya dari sana. Kemudian ini diantara solusinya. Berikutnya komunitas yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi cari komunitas teman-teman yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kemudian yang terakhir diantara solusinya adalah revitalisasi nilai kesederhanaan. Jadi revitalisasi ini kan artinya menghidupkan kembali yang sudah lama ditinggalkan oleh orang. Maka kita perlu revitalisasi nilai kesederhanaan. Ya, ini mungkin karena terlalu singkat waktunya.